Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan berbincang terkait komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Beberapa hal yang akan kita kaji terkait komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama terkait komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum itu terdapat beberapa komponen tentunya. Yang pertama ada komponen tujuan, kemudian komponen isi atau materi. Ketiga ada komponen metode atau strategi. Yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen tujuan. Dalam komponen tujuan ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menjadi satu bagian yang secara umum harus dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini tentunya. Berikutnya ada tujuan institusional. Berarti tujuan institusi mengacu pada visi, misi institusi itu seperti apa, dan kita lakukan pengembangan kurikulum untuk menggapai visi misi tersebut. Berikutnya dikembangkan kembali pada tujuan kurikuler. Tujuan kurikulum. Kurikulum di sana berarti mengkaji kaitannya dengan perkembangan anak, usia lahir, usia perkembangan, usia mental, dan lain sebagainya. Di sanalah tujuan kurikuler memulai berposisi pada guru. Karena guru yang harus benar-benar memahami perkembangan anak berdasarkan usia perkembangannya. Tidak melulu kita memandang anak-anak dari usia lahir, karena ada anak kecil yang perkembangannya cepat, ada juga anak yang sudah lumayan besar, tapi kemampuannya masih di bawah kemampuan yang tadi. Atau ada anak kecil yang seperti orang tua, pola pikirnya, ada juga orang tua yang memiliki pola pikir seperti anak-anak. Bisa membedakan antara usia lahir dan usia perkembangan seperti apa. Belum tentu usia lahirnya tinggi tapi pemikirannya tinggi. Tapi bisa jadi anak usia dini mereka berpikir jauh lebih rasional, mereka berpikir jauh lebih fundamental dan sebagainya. Karena anak-anak pada dasarnya adalah makhluk yang mampu berfilsafat. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini berarti kajiannya dengan harian. Nah, kita lebih sederhana saja. Kalau tadi kurikuler itu berarti anak usia 5-6 tahun misalnya. Tujuannya seperti apa, dan kegiatan pembelajaran berarti tujuan setiap pertemuannya seperti apa. Komponen-komponen inilah yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan kurikulum tersebut. Karena setiap anak itu berbeda, apalagi tahun depannya lagi, anak-anak akan berbeda budayanya seperti apa. Jadi, RPPH yang kita buat pun untuk tahun depan bukan bisa jadi, tapi dipastikan itu berbeda karena karakteristik yang akan kita terapkan, ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian stimulasi pendidikannya pun akan berbeda dengan budaya mereka di saat nanti. Berikutnya ada komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi ini berkaitan dengan stimulasi pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan juga dalam pengembangan kurikulum. Stimulasi pengembangan kognitifnya seperti apa? Apakah anak cukup saat ini mengetahui tong sampah hanya satu, sedangkan saat ini sudah banyak sekali orang mengembangkan bahwa tong sampah itu banyak jenisnya. Ada sampah organik, anorganik, dan masih banyak lagi sampah berbahaya misalnya, dan lain sebagainya. Pengembangan itulah yang dijadikan dasar-dasar untuk pengembangan
kurikulum. Berikutnya ada komponen metode atau strategi, yang di dalamnya ada rencana, metode, dan perangkat. Komponen inilah yang kita perlu kaji bersama-sama, bahwa untuk menstimulasi, untuk mencapai tujuan, perlulah kita atur strateginya seperti apa, supaya anak memiliki minat untuk melakukan pendidikan bersama kita, untuk dibimbing oleh kita. Karena sebagus apapun materi yang kita siapkan, kemudian strategi tidak bisa menjadikan anak-anak berminat untuk belajar di hari ini dengan kita, maka percuma materi yang kita buat itu bagus. Tapi yang kita utamakan adalah daya tarik untuk anak-anak terlebih dahulu, kemudian materi kita berikan kepada mereka. Ini bagian dari komponen pengembangan kurikulum. Berikutnya ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi di sini berkaitan dengan konsep tindak lanjut untuk pengembangan kurikulum yang selanjutnya. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi yang baik, apa yang menjadi yang tidak baik, itu dilakukan evaluasi. Dan kemudian dilakukan pengembangan kurikulum supaya menjadi lebih ideal. Berikutnya ada tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum yang pertama berbicara tentang arah atau sasaran. Jika berbicara tujuan berarti ada arah, gitu kan? Kemana tujuan itu akan kita capai? Seperti apa sasaran yang akan kita tuju? Nah, tujuan pengembangan ini berarti arah dan sasarannya tentunya dalam pendidikan anak usia dini adalah anak usia dini itu sendiri. Tadi, capaian anak usia 5-6 tahun idealnya seperti apa? Dari segi kognitif, afektif, psikomotor. Kemudian ada unsur seni, agama, dan lain sebagainya, itu harus kita terapkan selayak mungkin sesuai dengan usia anak-anak. Berikutnya ada arah yang dilakukan oleh guru. Maksud arah yang dilakukan oleh guru di sini adalah controlling. Bagaimana guru mengontrol anak, mengarahkan anak supaya mereka bisa tepat menuju pada tujuan yang diharapkan. Bukan berarti guru membentuk sesuai dengan apa yang guru harapkan, tapi guru memberikan fasilitas terkait hal-hal yang menjadi capaian anak sesuai dengan usianya. Setelah tujuan, ini ada prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum yang tentunya yang pertama ada relevansi, harus relevan dengan usia anak, relevan dengan kebutuhan anak, relevan dengan lingkungan, budaya, bahasa, perangkat pembelajaran, kondisi alam, dan lain sebagainya. Adaptasi, mampu menyesuaikan. Tidak melulu kurikulum itu harus seperti ini, tapi kurikulum harus bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kontinuitas berarti berkelanjutan. Tidak bisa kurikulum usia 4-5 tahun sampai titik A, B. Usia 5-6 tahun dari titik D ke F. Lalu yang akan bertanggung jawab dari titik B ke titik D itu siapa? Jadi konsep kurikulum ini harus bersifat kontinuitas, termasuk kurikulum anak usia dini 4-5 tahun, jelas 5-6 tahun itu akan berkelanjutan karena satu atap. Nah, yang biasa terjadi adalah terjadinya gap antara akhir dari pendidikan anak usia dini dengan awal masuk sekolah dasar. Menurut guru PAUD bahwa anak-anak usia dini harus mencapai ini berdasarkan kurikulum. Menurut guru SD bahwa
Di SD minimalnya lulus PAUD itu harus mampu operasi. Jadi pertanyaan kita semua, siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu hal yang tidak dicapai oleh anak-anak? Nah, disinilah fungsi seorang pendidik yang benar-benar peduli atas masa depan anak-anak, maka tidak lagi menjadi sebuah perseteruan ataupun bahan-bahan yang menjadikan saling menuduh dan lain sebagainya, tapi mari kita bahu-membahu bersama-sama menuntaskan persoalan tersebut. Karena kurikulum dari mulai anak usia dini masuk SD, SMP, SMA sampai universitas itu akan berkelanjutan, bersifat kontinuitas. Berikutnya ada fleksibilitas. Bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, bisa disesuaikan dengan budaya di mana saja, tergantung kebutuhan hidup manusia di Indonesia. Kepraktisan. Jadi kurikulum itu harus benar-benar praktis, tidak menyulitkan bagi orang yang akan menggunakannya. Jadi mengembangkan kurikulum itu harus sepraktis mungkin. Karena yang terpenting adalah bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan dalam diri anak-anak. Berikutnya ada aksesibilitas dan mudah untuk diakses oleh siapapun. Kurikulum tersebut tidak disembunyikan, yang tahu hanya sekolah formal saja, sekolah non formal saja. Sedangkan informal itu pun sama, pendidikan dan orang tua yang bukan menjadi guru formal pun benar-benar harus paham kurikulum anak usia dini, kurikulum anak-anak itu seperti apa. Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang memahami pengembangan kurikulum itu. Berikutnya ada kelayakan. Yang jelas bahwa kurikulum yang dikembangkan itu harus layak menggunakan, harus hasil validasi dari berbagai elemen yang tepat tentunya untuk uji kelayakan kurikulum tersebut. Berikutnya, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip pengembangan kurikulum tersebut sepertinya hal sepele, tapi bagi setiap orang-orang yang memaknai akan pendidikan, mereka sebetulnya paham juga. Tapi mengapa yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak adalah kurikulum yang sudah ada di sebelumnya? Bukan yang dimaksud kurikulum yang satu bundel itu, tapi RPPH. Harusnya RPPH yang sekarang karena anak-anak ini berbeda, RPPH-nya pun harus beda. Tidak bisa RPPH yang digunakan tahun kemarin. Meskipun formatnya memang sama, tapi perencanaan kegiatan dan kemampuan capaian anak-anak itu pasti beda. Maka dari itu, marilah kita lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk memfasilitasi pendidikan anak usia dini. Berikutnya ada model organisasi pengembangan kurikulum. Secara umum, model organisasi pengembangan kurikulum ini kita nyatakan sebagai abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa yang kompleks dan konkret intinya. Jadi apapun yang kita organisasikan dalam kurikulum harus benar-benar sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan dalam dunia nyata, bukan untuk berandai-andai saja. Apapun yang kita terapkan dalam pendidikan anak usia dini, setiap hari, setiap waktu, harus sesuai dengan kebutuhan yang akan anak lakukan dalam lingkungannya. Tidak guru supaya membereskan kurikulum. Justru guru posisinya hanya memfasilitasi bagaimana caranya anak-anak bisa mencapai kurikulum tersebut. Inilah komponen dan prinsip pengembangan kurikulum yang dimaksud. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memaknai, bisa memahami dari apa-apa yang tadi saya sampaikan. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Demikian.
Saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi, atas segala waktu, tenaga, dan lain sebagainya yang telah teman-teman sempatkan untuk menyaksikan kegiatan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan nanti. Demikian dari saya teman-teman, tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.